SMK satukan tekad dan derap langkah bersama, membangun negara dan bangsa, menuju masyarakat bahagia. Sing-singkan dengan baju serah, kobarkan semangat baja, patriot Pancasila terpatri dalam dada. Susun barisan maju serempak, teknisi muda perkasa, baktikan cipta asa dan karya untuk Indonesia. Pelajar SMK satukan tekad dan derap langkah bersama, membangun negara dan bangsa, menuju masyarakat bahagia. Sing-singkan dengan baju serah, kobarkan semangat baja, patriot Pancasila terpatri dalam dada. Susun barisan maju serempak, teknisi muda perkasa, baktikan cipta asa dan karya untuk Indonesia. Anak-anak yang kami banggakan, bagaimana tadi marsnya semangat ya, itu merupakan cerminan dari SMK Negeri 1 Denpasar dengan siswa-siswi yang bersemangat. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi tentang lalu lintas dari Polresta Denpasar. Narasumber hari ini adalah Ibu Ibtu Niketut Yuda Mardiani. Kepada Ibu, kami silahkan. Selamat pagi anak-anakku. Lanjut. Ya udah. Jadi pengenalan dulu ya, kami dari Satuan Satlantas Polresta Denpasar. Ya. Dengan Ibtu Niketut Yuda Mardiani bersama staf. Itu tugasnya di bagian Dikyasa, Pendidikan dan Rekayasa. Jadi pendidikan memberikan himbauan kepada adik-adik, kepada anak-anakku itu dalam bidang lalu lintas, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian kami bersama staf, sama Aibtu Imaderete, sama tugas di bagian Dikyasa, yaitu pendidikan dan rekayasa. Itu tugas pokok kami di bagian lalu lintas. Ya adik-adik, saya panggil adik-adik ya. Baik, pengenalan cukup. Kita lanjutkan dengan tugas pokok kami sebagai seorang polisi. Tugas umum adalah menangani ketertiban, keamanan masyarakat. Jadi tugas pokok polisi dalam bidang lalu lintas itu masalah kelancaran lalu lintas. Ya, tugas untuk menangani keamanan dan kelancaran lalu lintas. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjut dengan materi masalah etika berlalu lintas. Jadi di sini adik-adik bahwa pada tahun 2020 ya, pada tahun 2020 itu kejadian laka pada tahun 2020 terjadi sampai meninggal dunia itu 86. Ya. 86. Ya, 86 orang. Jadi kita mempunyai tugas pokok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Nah, seperti itu tugas pokok kami. Jadi kasus laka yang terjadi pada tahun 2020 itu kecelakaan terjadi 496 adik. Meninggal 86. Jadi terjadinya kecelakaan itu diawali dengan adanya pelanggaran. Itu pelanggarannya cukup banyak. Itu ada yang anak menggunakan tanpa helm, melawan arus, anak di bawah umur, itu salah satunya. Itu ya pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita, masyarakat kita, sehingga terjadilah kecelakaan pada tahun 2020 itu 496. Jadi meninggal terjadi 86 orang. Bayangkan, dengan adanya pelanggaran, sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita, adik-adik kita, fatal akibatnya, ya. Jadi jenis pelanggaran yang ada, yang sampai terjadi kecelakaan itu paling banyak dilakukan oleh anak-anak yang di bawah umur. Tanpa helm, melampaui batas kecepatan, melawan arus, melanggar rambu lalu lintas, dan marka jalan. Itu. Menggunakan sepeda motor juga sambil menggunakan HP, sambil memegang HP, juga itu paling banyak penyebabnya, hingga menyebabkan kecelakaan adik-adik. Bayangkan. Seperti itu. Jadi pelanggaran yang dilakukan oleh adik itu paling banyak adalah tanpa helm. Jadi kemanapun adik-adik pergi, baik itu dekat, jauh, wajib menggunakan sepeda motor, baik yang dibonceng, wajib menggunakan helm. Nah, bayangkan itu, apa yang terjadi di akibat dari kecelakaan. Ini sepeda motor hancur. Yang tanpa helm, kepalanya hancur. Karena kalau tidak menggunakan helm, kalau kita membeli tidak ada. Jadi yang kalau ada kepala ayam baru ada. Kalau kepala manusia jelas sudah tidak ada. Jadi untuk itu kami mohon, kami harap kepada pemakai sepeda motor yang sudah memiliki surat izin mengemudi, wajib, ya, Ibu bilang sekarang wajib untuk menggunakan helm. Ya, adik-adik pernah lihat kalau mobil roda 4 yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti truk yang adik-adik lihat di layar, itu tanpa peruntukan dia digunakan untuk mengangkut manusia, mengangkut orang, akhirnya terjadilah laka lantas sehingga menyebabkan meninggal dunia. Itu karena faktor manusianya yang kurang mengerti dan kurang paham. Akhirnya nyawa melayang dengan sia-sia. Ya, seperti itu adik-adik. Inilah akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti akan aturan. Mungkin mengerti, mungkin tidak melaksanakan, tidak memahami. Punya SIM tapi tidak memahami akan rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Disiplin berlalu lintas berdasarkan peraturan lalu lintas. Ya. Nah, nih, sekarang etika berlalu lintas. Bahasa Latinnya apa? Artinya pedoman, cara hidup, cara yang benar kalau dilihat dari sudut budaya kita, susila kita, agama maupun asta istiadat. Etika yang paling penting, etika berlalu lintas. Ya, etikanya kalau berlalu lintas kita mulai dari rumah. Ya, dari rumah kalau mau mengendarai sepeda motor itu perlengkapan yang harus dilengkapi oleh pengendara itu untuk kita sendiri adalah helm yang paling pertama. Kedua, surat izin mengemudi yang harus dilengkapi.
STNK, surat tanda nomor kendaraan. Setelah itu baru kita melihat sepeda motor itu sendiri apakah layak. Kita lihat rodanya. Rodanya masih bisa enggak? Spionnya ada enggak? Bensinnya ada enggak? Setelah itu, kalau sudah kita penuhi itu lengkap, baru kita berkendara. Nah, setelah sampai di jalan, kita mesti melihat rambu-rambu serta marka jalan. Nah, itulah etikanya yang paling pertama adik-adik harus laksanakan. Ya, jadi manfaat kalau kita beretika dalam berlalu lintas, selamat sampai tujuan, ya, merasa aman saat berkendara di jalan raya. Ya, apabila ada petugas di jalan raya, kita siap untuk diperiksa, tidak main kucing-kucingan. Kadangkala ada yang tidak lengkap dengan diri sendiri, tidak membawa SIM, tidak membawa STNK. Dia malah lari, melihat polisi, lari, kabur. Akhirnya apa yang terjadi? Laka lantas. Ya, untuk itu, mengendarai sepeda motor, marilah lengkapi diri kita sendiri, surat izin mengemudi, SIM, STNK, surat tanda nomor kendaraan. Itu harus dilengkapi dulu KTP atau kartu pelajar untuk di jalan raya. Ya, biar apabila terjadi sesuatu di jalan, kita tidak menjadi Mr. X. Untuk itu, lengkapilah diri sebelum mengendarai sepeda motor. Itulah manfaat. Jadi kita aman karena keselamatan adalah yang nomor 1, adik-adik. Ya, itulah manfaat etika dalam berlalu lintas. Apakah itu yang dimaksud dengan rambu? Ada yang tahu rambu lalu lintas? Itulah merupakan bagian, ya, bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf. Nanti adik-adik bisa lihat itu nanti jenis-jenis rambu lalu lintas. Lambang, huruf, angka, kalimat yang digunakan untuk membuat peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Ya, itulah rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan. Bagian dari perlengkapan jalan. Ya, yang memuat lambang. Seperti itu. Itulah rambu lalu lintas. Nanti adik-adik bisa lihat sebentar di layar. Ya. Kalau marka jalan, suatu tanda, ya, suatu tanda yang berada di permukaan jalan. Ada yang berbentuk garis, ada yang berbentuk garis putus-putus. Nah, marka jalan ini juga ada artinya, adik-adik. Ada yang garis putih lurus, itu boleh apa tidak menyalip. Kalau garis putih lurus artinya tidak boleh mendahului. Tidak boleh mendahului. Ada garis putih putus-putus, itu boleh mendahului asalkan kita lihat tengok kiri, tengok kanan, keamanan, bisa nggak? Mampu nggak? Masih aman nggak untuk kita mendahului? Kalau tidak aman, jangan mendahului. Kalau sudah aman, ada garis putih lurus, garis putih putus-putus, baru boleh mendahului. Itulah marka jalan. Satu lagi marka jalan yang ada di persimpangan. Adik-adik bisa lihat marka jalan yang ada di persimpangan yang berbentuk kuning? Ya, itu namanya yellow box. Kuning, marka jalan seperti kotak, box, kuning, yellow, jadi artinya yellow box. Itu gunanya apa? Untuk mengurangi kemacetan yang ada di persimpangan itu, kepadatan, mengurai kepadatan di situ sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam persimpangan itu. Itulah gunanya yellow box. Kalau sampai adik-adik melakukan pelanggaran terhadap yellow box itu, berada di tengah-tengah, akhirnya adik-adik tidak bisa maju, mundur tidak bisa. Akhirnya orang yang berada di persimpangan itu tidak bisa jalan. Nah, itulah gunanya yellow box junction yang warna kuning kotak, ya. Seperti itu. Itulah marka
jalan. Rambu sudah pengertiannya sudah kami sampaikan. Nanti di sana ada marka dan rambu lalu lintas. Marka dan rambu lalu lintas ya. Seperti itu. Nah, ini adik-adik bisa lihat. Nah, ini garis putih yang ada di tengah jalan itu, di permukaan jalan itu, ada garis putih putus-putus. Nah, yang ini yang seperti ini, garis putih putus-putus inilah yang gunanya bisa untuk mendahului yang tadi Ibu bilang ya. Seperti garis putih yang lurus itu tidak boleh mendahului. Kalau garis putih putus-putus boleh mendahului asalkan ada keamanan untuk diri kita, lihat tengok kiri, tengok kanan baru mendahului. Nah, inilah rambu lalu lintas lagi. Seperti Ibu bilang tadi, rambu lalu lintas. Rambu adalah bagian perlengkapan yang ada di permukaan jalan. Nah, ini seperti rambu yang warnanya merah. Itu artinya perintah dilarang kalau adik melakukan pelanggaran di dalam rambu itu ada sanksinya, yaitu tilang. Ya, kalau sudah diingatkan rambunya warnanya kuning, diingatkan adik-adik melanggar, apa yang terjadi? Adik yang tahu, rumah sakit menunggu. Nah, jadi jauh hari udah ada diingatkan warna kuning, dasarnya warna kuning itu artinya rambu peringatan. Ya, larangan, peringatan, petunjuk warna biru, ya. Itu rambu-rambu. Adik-adik bisa dihafalkan nanti di sana. Adik-adik pasti melihat apabila adik-adik mengendarai sepeda motor, adik-adik pasti melihat rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, di jalan raya pasti adik lihat. Adik di sana adik-adik harus pedomani, laksanakan apa yang menjadi petunjuk aturan di sana. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 di situ tahun 2009 itu ada sanksinya apabila melakukan pelanggaran. Karena saya lihat adik-adik pada saat pandemi seperti ini banyak yang dimanfaatkan oleh adik-adik kita melakukan kegiatan bukannya belajar di rumah, malah kegiatan yang diambil adalah trek-trekan di jalan raya. Dia main kucing-kucingan, begitu polisi datang, dia kabur. Begitu polisi hilang, dia nongol lagi. Kita tungguin. Banyak terjadi itu. Pada saat pandemi yang seperti ini, yang harusnya belajar, malah dimanfaatkan waktunya untuk hal yang negatif. Yang rugi, kita sendiri. Bukan diri sendiri yang rugi, orang lain, keluarga. Terutama orang tua. Yang menjadi harapan tumpuan orang tua, jadi sia-sia. Ya, untuk itu, mari karena adik-adik mungkin ada dari adik-adik sebagian yang sudah memiliki surat izin mengemudi, silakan menggunakan sepeda motor, mengendarai sepeda motor. Ya, tapi taatilah aturan yang ada. Bagi yang belum cukup umur, ya tolong jangan mungkin bisa diantar dulu sama orang tuanya. Tapi kalaupun orang tuanya tidak bisa, harus menggunakan sepeda motor sendiri, wajib. Wajib Ibu tidak mengiyakan, tidak melarang, tapi pakailah helm, jangan melakukan pelanggaran, sudah pelanggaran tidak mempunyai surat izin mengemudi, malah tambah lagi pelanggaran lagi satu tanpa helm. Pakailah helm, sudah tahu pelanggaran tidak mempunyai surat izin mengemudi, mengendarai sepeda motor yang aturannya adalah umur 17 mengendarai sepeda motor dan mempunyai surat izin mengemudi. Itu yang harus dipenuhi. Tapi adik-adik kan yang belum mencukupi, belum bisa. Tapi kalau terpaksa adik harus berangkat, tidak bisa diantar sama orang tua, silakan, tapi Ibu tidak melarang, tidak mengiyakan, asalkan tertib
dalam berlalu lintas. Patuhi aturan ya. Itu. Jadi kami mengharap buat adik-adik kita yang ada di SMK 1 ya janganlah melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita karena adik-adik tugasnya adalah belajar. Jangan melakukan hal yang merugikan diri sendiri, orang tua kita sendiri ya. Karena banyak kejadian yang dilakukan oleh anak-anak kita, adik-adik kita melakukan trek-trekan, kita ambil, kita kumpulin di kantor, kita panggil orang tuanya. Ya, kita panggil orang tuanya, kalaupun tidak bisa dibina, kita panggil orang tuanya, kita kembalikan lagi kepada orang tuanya. Kalaupun tidak bisa, ya terpaksa kami tahan. Ya, seperti itu. Ya, itulah pengertian rambu dan marka jalan, adik-adik ya. Jadi fungsi dari apa yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu fungsi untuk mengatur kendaraan itu ada lampunya, ada warna 3, adik-adik bisa lihat. Lampu warnanya merah, kuning, dan hijau. Itu untuk mengatur kendaraan. Ya, ada lampunya ada warna 3. Adik-adik bisa lihat di persimpangan-persimpangan itu, adik-adik bisa lihat itu warna merah, kuning, hijau. Merah sudah jelas-jelas artinya berhenti. Kalau kuning sudah jelas artinya peringatan, diingatkan. Ya, diingatkan adik-adik. Kalau hijau silakanlah baru kita jalan. Jangan sudah mau warna merah malah nancap gas, ambil gas kenceng. Yang terjadi kembali rugi diri sendiri adalah lantas kecelakaan menunggu. Ya, jadi ada lampu jadi warna 2. Lampu lalu lintas warnanya 2, warna merah dan kuning. Itu untuk mengatur pejalan kaki. Ya. Lampu warna 1 warnanya kuning ya, itu untuk memberikan peringatan tetap waspada. Seperti itu adik-adik. Paham kan adik-adik apa yang Ibu sampaikan? Kami harap untuk adik-adikku, anak-anakku, silakan bagi yang sudah cukup umur, sudah memiliki surat izin mengemudi, tolonglah patuhi aturan lalu lintas. Jadilah polisi untuk diri sendiri. Jangan takut sama polisi. Polisi adalah merupakan sahabat kita, ya. Kalau ada masalah di jalan raya, silakan sampaikan. Sampaikan sama polisi terdekat karena polisi udah ada di pos-pos yang terdekat. Silakan sampaikan apa kendalanya, apa masalahnya. Jangan main kucing-kucingan, kabur, baru tidak menggunakan. Ada polisi, disiplin. Tidak ada polisi, melanggar. Artinya diri sendiri belum disiplin, belum paham akan aturan. Ya, adik-adik. Mari, nah, pada saat berkendara, adik-adik, itulah wajib adik-adik memiliki surat izin mengemudi itu, wajib itu. Menggunakan helm SNI. Ya. Tidak dalam keadaan sakit. Pastikan diri kita sudah sehat baru mengendarai sepeda motor. Bagi yang roda 4, ya, bagi roda 4 yang mengendarai roda 4 itu wajib menggunakan safety belt. Itu ada undang-undangnya juga, Adik. Kalau tanpa menggunakan safety belt pada saat mengendarai kendaraan roda 4, itu ada undang-undang yang mengatur. Nah, sanksi pasti pelanggaran sekecil apapun, sanksi pasti ada, ya. Pelanggaran juga peringatan tidak mengindahkan, tidak melaksanakan yang sudah diingatkan, sanksinya ya adik-adik sendiri yang akan tahu, ya. Rumah sakit yang akan menunggu, ya. Menaati marka dan rambu yang ada. Menaati marka dan rambu. Nah, ini yang paling penting. Menaati buat adik-adik kita. Menaati marka dan rambu. Seperti yang Ibu tadi bilang,
Ibu tadi sampaikan bahwa marka jalan penting. Artinya sudah Ibu sampaikan, kemudian rambu-rambu yang ada di jalan juga Ibu sudah sampaikan bahwa itu semua ada manfaat dan gunanya buat adik-adik di jalan raya. Patuhi itu, semoga apa yang menjadi harapan selamat sampai tujuan, ya, tidak melebihi batas kecepatan. Kemudian yang satu lagi yang harus adik-adik lakukan saat berkendara, tidak menggunakan dan memainkan HP. Nah, ini yang paling sering adik-adik yang Ibu lihat di jalan raya, menggunakan HP saat berkendara. Coba bayangin, menggunakan HP saat berkendara. Boleh enggak? Boleh enggak? Mbak boleh kan? Nah, itulah artinya apa yang adik cari mau berangkat ke sekolah sambil karena cepat-cepat adik-adik tidak bisa meminit waktu, cepat-cepat malah ke sekolah sambil main HP, teleponan, SMS malah, itulah yang menyebabkan kecelakaan laka lantas. Salah satu penyebab itu menggunakan HP saat berkendara, ya. Untuk itu karena adik-adik sudah Ibu sampaikan bahwa menggunakan HP saat berkendara itu dilarang, tidak boleh, silakan. Kalau mau menggunakan HP silakan berhenti dulu, minggir dulu. Ya, etikanya kan kayak gitu, minggir dulu, baru telepon, setelah itu baru kita jalan. Jangan sambil mengendarai, tangan satu memegang setir, tangan satu megang HP. Akhirnya apa yang terjadi? Laka lantas. Mau menjadi korban selanjutnya, korban yang sia-sia? 86 loh, Dek, meninggal dalam setahun. Ya, korban sia-sia yang harusnya adik masih mengejar untuk cita-cita adik-adik, malah rumah sakit yang menunggu, ya. Apalagi ada rambu juga, ya, salah satu penyebab dagi laka adalah melawan arus. Itu jelas-jelas adik-adik ada rambu larangan melawan arus, itu fatal loh akibatnya. Jangan ada polisi baru tertib, tidak ada polisi adik-adik melanggar. Itulah salah satu penyebab, ya, kecelakaan. Karena kecelakaan terjadi adalah diawali dengan adanya pelanggaran. Pelanggaran sekecil apapun yang adik lakukan itu fatal loh, dia akibatnya buat diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ya adik-adik, ya, paham? Paham adik-adik? Ya, seperti itu. Ya. Nah, kembali lagi Ibu ingatkan, ya, untuk adik-adik kita, ya, apabila mengendarai sepeda motor, ya, usia yang boleh mengendarai kendaraan bermotor adalah minimal sudah berumur 17 tahun dan sudah memiliki surat izin mengemudi. Apabila adik-adik belum, silakan. Jangan dulu naik sepeda motor, mungkin bisa diantar sama orang tua. Ya, karena pelanggaran yang Ibu bilang tadi, sekecil apapun pelanggaran pasti ada sanksinya. Ya, adik-adik, ya. Apakah kartu pelajar bisa dipakai untuk di jalan raya? Boleh nggak? Nggak boleh. Kartu pelajar itu bukan gunanya untuk di jalan raya. Gunanya adalah di sekolah. Kartu pelajar hanya untuk di sekolah, bukan untuk di jalan raya. Karena saya pernah di lapangan bila melihat anak-anak pelajar, dia nunjukkan kartu pelajar, seolah-olah kartu pelajar bisa dipakai untuk di jalan. Sebenarnya itu nggak boleh. Kartu pelajar adalah untuk intern di sekolah, ya. Di sekolah, ya. Surat kartu pelajar hanya untuk intern sekolah, ya. Yang berlaku di jalan raya apabila mengendarai adalah sepeda motor adalah surat izin mengemudi, ya. Ibu tekankan kali adalah surat izin mengemudi dan membawa surat tanda nomor kendaraan. Untuk kenyamanan adik-adik itu yang adik-adik lengkapi, ya. Jangan kartu pelajar adik-adik tunjukkan. Kartu pelajar hanya untuk di sekolah, ya.
Seperti itu. Ya, jadi itu adik-adik yang kami sampaikan dalam sosialisasi ini. Kami mengharap kepada adik-adik bantuannya, karena kami sebagai polisi, ya, kami polisi tanpa bantuan adik-adik, tanpa bantuan anak-anak sekolah, kami tidak ada artinya. Jadi tugas kami juga tidak ada artinya di jalan raya. Jadi untuk itu kami mohon bantuan dan dukungan kepada anak-anak dan guru sekolah, mungkin bisa mengajarkan kepada anak didiknya, kemudian anak-anaknya juga harus disiplin, karena tugas kita adalah belajar. Tanpa adik-adik disiplin, ya, apa yang menjadi harapan dan cita-cita orang tua mustahil, ya. Mari kita awali disiplin itu dari diri sendiri. Ya, adik-adik ya. Disiplin di rumah, disiplin di sekolah. Kalau disiplin di rumah, kita harus patuh dan taat terhadap orang tua, ya. Ya. Kalau disiplin di sekolah, kita patuh dan taat terhadap guru. Kalau di jalan raya, adik-adik harus taat dan patuh terhadap aturan lalu lintas, rambu-rambu yang ada, yang Ibu tadi sampaikan, rambu larangan itu ya, rambu peringatan, petunjuk, itu harus adik-adik pahami, ya. Karena segala sesuatu, apapun yang adik lakukan, tanpa adanya disiplin dan berdoa, yakin apa yang menjadi harapan pasti sia-sia. Ya, Maaf itu Ibu, pesan Ibu. waktunya Semoga lagi apa 5 yang menit menjadi ya. harapan kami di kepolisian terhadap anak-anak kita, adik-adik kita, semoga apa yang menjadi harapan adik-adik bisa laksanakan, kemudian adik-adik bisa patuhi rambu-rambu yang ada. Peringatan, larangan, tunjuk itu adik-adik harus pahami. Ya, marka jalan terutama juga harus adik mengerti ya. Karena kami di kepolisian tugasnya bukan hanya mengatur itu aja, banyak yang harus kami kerjakan. Ya, mulai dari adik-adik belum bangun sampai adik-adik mau tidur kembali, kepolisian itu masih melaksanakan tugas. Ya, kita berbandingan antara polisi dengan manusianya, satu polisi 1000 yang diamankan. Bayangkan bagaimana kalau kita mengamankan 1000 manusia, satu seorang polisi. Nah, jadilah kami harap kepada adik-adik, jadilah polisi untuk diri sendiri. Mari kita disiplin, mari kita taat terhadap aturan yang ada. Dan satu lagi, kami informasikan bahwa di Kota Denpasar sudah ada program ETLE, Elo Traffic, ETLE, Elo Traffic Law Enforcement. Itu yang ada hanya ada di pos Buagan, Man Bonjol, Tengku Umar itu. Baru satu ada di Kota Denpasar ya. Itu melalui pelanggaran bisa dilihat melalui CCTV. Ya, baru hanya satu. Nanti mungkin itu percobaan. Nanti selanjutnya mungkin akan berkembang ke polres-polres lain. Itu pemantauan lewat CCTV. Tapi saya harap tanpa ada CCTV janganlah melakukan pelanggaran. Ya, karena kalau CCTV itu bisa dipantau lewat plat nomor. Plat nomor itu nanti kita sorot, kita tampilkan, kita minta datanya ke Polda, punya siapa, baru kita kirim tilang ke rumah masing-masing akan diantar oleh kantor pos. Seperti itu nanti sistemnya. Tapi sudah mulai, itu kemarin di launching tanggal 16 Juli itu sudah berlaku. Jadi pemantauan pelanggaran lewat CCTV. Itu baru ada satu ya. Itu sebagai informasi aja. Kemudian untuk selanjutnya kami harap sesuai dengan surat edaran Gubernur Bari nomor 9R, itu kami mengharapkan kalau tidak ada emergensi banget, kalau tidak ada keperluan sekali, silakanlah. Jangan kemana-mana, kita kerjakan di rumah, semua lewat di rumah, karena pandemi ini semakin hari semakin meningkat. Biarlah kami yang bekerja untuk adik-adik. Adik-adik
hanya tugasnya ya belajar di rumah saja. Ya, gunakanlah prokes 3M itu ya, menggunakan masker, selalu mencuci tangan adik-adik, ya, selalu menjaga jarak karena keselamatan kita adalah yang nomor 1. Sekian, ada saran dan masukan yang adik-adik sampaikan. Kalau tidak ada, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ada pertanyaan adik-adik? Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang perlu disampaikan? Saran? Saran ada dari adik-adik? Kalau tidak ada, mungkin bisa lewat WA, bisa. Nanti kami akan, kalau tidak berani lewat sini, mungkin bisa lewat WA kami, bisa dihubungin. Apabila ada masalah, sekecil apapun masalah, silakan. Kalau memang adik-adik percaya sama Pak Polisi, silakan sampaikanlah lewat Wilis Ambon yang ada. Nanti ibu gurunya mungkin tahu nomor HP saya. Sampaikan sekecil apapun masalah yang adik sampaikan, jangan dipendam sendiri. Ya, masalah harus dipecahkan. Itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Ibtu Niketut Yuda Mardiani atas pemaparan yang sangat jelas tentang etika berlalu lintas, dan mohon maaf atas keterbatasan waktunya, walaupun saya yakin sekali Ibu masih banyak yang perlu dipaparkan. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Acara selanjutnya yaitu pengenalan kompetensi keahlian dari Bapak Ibu Kepala Kompetensi Keahlian. Kami mulai dari kompetensi keahlian BKP, Bapak Iwayan Oke SPD. Bapak, kami silahkan. Selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah, yang dalam masa MPLS ini mengikuti secara daring. Saya Ketua Kompetensi dari Bisnis Konstruksi dan Properti, di mana yang sering disingkat dengan BKP. Di mana di dalam bisnis kompetensi bisnis konstruksi dan properti ini, di sini ada 13 guru yang akan nanti mengajar kalian. Itu pertama. Kedua, di dalam BKP itu ada 6 bengkel, di mana semua bengkel tersebut nanti kalian akan ikut belajar di sana. Pertama, itu adalah bengkel ukur tanah. Kedua, bengkel plumbing. Ketiga, lab AutoCAD. Keempat, itu adalah bengkel tes bahan. Kelima, itu bengkel konstruksi batu. Keenam, bengkel konstruksi kayu. Di mana dari guru-guru nanti yang akan mendampingi kalian selama berada di SMK, guru-guru di PKP sebagian besar adalah tamatan dari TTUC Bandung, PDC Malang, dan ada juga dari guru produktif, itu adalah alumni dari kakak kelas kalian yang berprestasi, yang sudah mengikuti lomba sampai tingkat ASEAN Skill, sampai tingkat dunia World Skill, di mana Bapak harapkan kalian itu tetap semangat walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Ikuti semua apa arahan dari sekolah. Kita sama-sama memberikan nanti pelajaran daring. Walaupun daring, Bapak harapkan kalian itu tetap semangat, disiplin, ya, karena disiplin adalah kunci keberhasilan. Dan tidak lupa, ya, tadi Bapak lupa mengucapkan memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Iwayan Okajaya, Ketua Kompetensi dari
bisnis, konstruksi, dan properti. Sekian harapan dari Bapak. Saya ucapkan selamat mengikuti MPLS dari SMK Negeri 1 Denpasar. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Jadi selamat bergabung di SMK 1 Denpasar. Bapak Ketua Kompetensi DPIB. Jadi khusus untuk anak DPIB, jadi Bapak merupakan Ketua Kompetensi di mana jurusan DPIB mempunyai 14 orang guru dan mempunyai 2 lab AutoCAD. Jadi anak-anak selama di SMK 1, jadi Bapak harap apa yang harus kalian laksanakan, tata tertib, jadi kalian harus ikuti. Jadi tip untuk kalian nanti sampai terakhir berhasil. Kalau kalian keluar dari hal itu, berarti kalian nanti akan menemukan masalah. Jadi yang pertama, disiplin, rajin, nah itu akan membawa kalian sukses. Jadi meskipun kalian pintar nanti, kalau kurang disiplin, itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi sekali lagi, Bapak harap apa yang Bapak sampaikan secara singkat ini, biar kalian bisa camkan. Jadi nama Bapak Imade Pastike SPD. Jadi anak-anak DPIB akan banyak berhubungan dengan Bapak nanti, baik pada awal pembelajaran atau pada akhir pembelajaran nanti. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga dengan situasi sekarang, pandemi, kalian tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Jadi sekali lagi, sekian. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, Bapak di sini selaku Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video, nama Bapak Imade Agung Januarta SST. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang atau memperkenalkan tentang jurusan Teknik Audio Video. Nah, kalau jurusan ini itu dulu lebih dikenal dengan nama jurusan Teknik Elektronika, ya. Hanya karena perubahan kurikulum jadi berubah nama menjadi Teknik Audio Video. Nah, di mana mungkin kalau dari Teknik Elektronika, kalau kalian pernah dengar itu mungkin kita mempelajari tentang TV atau radio, ya. Itu dulu. Tapi kalau sekarang Teknik Audio Video atau Teknik Elektronika itu sudah lebih mengarah ke sistem kontrol. Ya, jadi kalau kalian pernah mendengar yang namanya IoT, ya, Internet of Things, itu bisa kalian pelajari di Teknik Audio Video, ya. Atau mungkin yang kalian lebih familiar itu ada robotik. Nah, itu kalian bisa pelajari di jurusan ini. Nah, lalu dari jurusan TAV sendiri, ya, itu memiliki 9 orang pengajar yang kombinasi dari guru PNS maupun guru kontrak dan guru honor, ya, yang dimana rata-rata semua pengajar adalah alumni dari jurusan Teknik Elektronika. Ya, jadi kami semua 9 orang ini adalah alumni dari Teknik Elektronika dan alumni SMK Negeri 1 Denpasar. Lalu untuk jumlah ruang belajar itu ada 5 lab. Di antaranya yang pertama ada lab dasar elektronika, yang kedua ada lab komputer, ya, jadi ada lab komputernya, jadi ada pelajaran pemrograman di TAV, ya, lalu ada lab pembuatan atau lab mekanik di sana untuk membuat apa namanya, ya, seperti box untuk amplifier dan sebagainya tuh
bisa dikerjakan di sana. Lalu ada lab radio TV dan juga lab audio. Dan juga satu lagi adalah ruang guru dari TAP. Nah, untuk jadi nanti kalian masuk di SMK 1 selain belajar di sekolah, ya, itu juga ada praktek industri atau dikenal dengan istilah PKL. Nah, kita di TAP itu sudah bekerja sama dengan beberapa industri, terutamanya industri elektronik yang lumayan besar dan ternama, ya, diantaranya seperti ada Sharp, ada LG, Samsung, ya, Polytron itu salah satunya dari industri yang partner praktek industri kita di jurusan TAP. Nah, nanti mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berlalu, ya, kita bisa bertemu secara langsung di sekolah, ya, dan berinteraksi langsung, ya. Jadi kalian di rumah tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, ya. Sekian dari Bapak, ya. Bapak ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IGD Cana Astawa, yang ditugaskan sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Untuk kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik, di mana ada beberapa ruangan yang mungkin tidak bisa ditunjukkan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga nanti bisa kita tatap muka di sekolah sehingga pembelajaran bisa dilakukan seperti sebelum-sebelumnya, sehingga anak-anak nanti bisa praktek, bisa ke lapangan untuk praktek industri dan sebagainya. Jadi ruangan yang dimiliki di Teknik Instalasi Tenaga Listrik itu ada satu ruang guru, kemudian satu ruang untuk alat dan bahan, kemudian ada bengkel instalasi tenaga listrik, lab listrik, dan lab PLC. Nah, kemudian tenaga pendidik untuk di kompetensi kalian teknik instalasi tenaga listrik itu ada 10 orang guru, di mana diantaranya 3 orang guru PNS, kemudian 2 orang guru kontrak, dan 5 orang guru honorer. Jadi itu keadaan guru yang nanti akan mengajar anak-anak, walaupun nanti mungkin selama pandemi ini masih belajar secara daring, ya seperti yang saya sampaikan tadi, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga bisa kita segera tatap muka. Nah, di samping itu kita juga di kompetensi kalian teknik instalasi tenaga listrik bekerja sama dengan beberapa industri yang bergerak di bidang kelistrikan, diantaranya kontraktor listrik, nah kemudian PLN, Indonesia Power, dan juga beberapa hotel untuk ditempatkan di engineering. Baik, anak-anak, demikian yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Mahdi Didi Darmawan, SPD MPD. Bapak selaku Kakomka, Teknik Pendingin dan Tata Udara. Di sini Bapak akan jelaskan sedikit tentang teknik pendingin dan tata udara, di mana kita jadi satu program dengan listrik, jadi di teknik ketenaga listrikan, di mana ada 10 orang guru yang mengajar di sana. Jadi nanti saat kelas 1, kalian akan mempelajari dasar listrik dan juga dasar mekanik, kemudian ada juga gambar teknik.
Kemudian di saat kelas 11 dan 12 baru kalian akan mengarah ke pembelajaran tata udara berupa AC split, kemudian refrigerator, kemudian ada juga cold storage, dan ada sistem kontrol juga di sana. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan selamat datang mewakili seluruh guru dari Teknik Ketenaga Listrikan dan guru Teknik Pendinginan dan Tata Udara menyampaikan selamat datang untuk seluruh siswa kelas 10, khususnya kelas 10 TPTU. Jadi di sini kalian cukup berbangga untuk sekolah di SMK 1 Denpasar karena jurusan pendingin dan tata udara cukup terkenal, lulusannya siap kerja dan berwirausaha. Jadi di teknik pendingin dan tata udara juga ada ruangan bengkel, itu ada bengkel untuk AC, bengkel bracing atau las, kemudian ada bengkel refrigerator, dan ada bengkel kusturit. Jadi sampai jumpa saat ada pertemuan tatap muka. Kita berharap pandemi segera berakhir, kita dapat berjumpa dan praktek bersama. Ya, sampai jumpa anak-anak. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kelas 10 yang sedang mengikuti kegiatan MPLS. Sebelum Bapak sampaikan untuk kegiatan di teknik pemesinan, salam Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat semuanya. Jadi walaupun kegiatan MPLS dengan cara online mudah-mudahan tidak mengurangi maknanya. Jadi sekali lagi tidak mengurangi makna untuk kegiatan apa yang disampaikan oleh guru pembimbing atau mungkin diberikan oleh moderator atau guru-guru yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat nanti saat Anda mengikuti kegiatan pembelajaran, baik itu secara PJJ atau online maupun tatap muka. Nah, perkenalkan Bapak dari Teknik Pemesinan, sekaligus Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan. Jadi nama Bapak Dewa Gede Juliawan. Jadi selaku Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan. Nah, dapat Pak sampaikan di sini dengan waktu yang terbatas. Jadi untuk anak-anak di teknik pemesinan itu nanti untuk membackup kesuksesan Anda, keterampilan Anda di teknik pemesinan itu sudah ada nanti 5 bengkel. 5 bengkel yang kita gunakan nanti untuk tempat praktek. Jadi ini yang berkaitan dengan praktek konstruksi. Pertama ada bengkel kerja mesin, jadi ada nanti mesin bubut, mesin praes, mungkin ada mesin gerinda, kemudian ada bengkel kerja bangku, kemudian ada bengkel konstruksi las, kemudian ada nanti Anda dapatkan menggambar dengan komputer dengan bengkel lab CADD, kemudian yang terakhir itu ada lab CNC. Nanti ada prakteknya dengan cara konvensional, kemudian yang kedua ada dengan CNC nanti Anda dapatkan. Nah itu bengkel-bengkel nanti yang membackup Anda nanti di sekolah. Di samping itu nanti mulai nanti di kelas 11 Anda dapatkan juga PKL, kerja lapangan di bengkel di luar, nanti ada dapatkan kita kerjasama dengan beberapa bengkel. Nanti di sana Anda nanti juga menambah ilmu dan keterampilan. Nanti juga kita akan kembangkan yang berkaitan dengan teknologi tepat guna. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang Anda inginkan, apa yang menjadi tujuan Anda masuk di SMK, khususnya di teknik pemesinan, dapat tercapai dengan baik. Untuk itu, disiplin, kemudian kerja keras, kemudian mengikuti semua aturan yang tata tertib yang di sekolah itu yang sangat penting. Jadi walaupun nanti pembelajaran berlangsung dengan sementara ini karena kondisi dengan cara online atau PJJ, Pak harapkan ikuti dengan baik. Kemudian baik itu ada tugas-tugas nanti kerjakan dengan baik. Kemudian mudah-mudahan kondisi ini tepat berlalu sehingga kita bisa ketemu di sekolah
melalui pembelajaran tatap muka. Nah, itu yang Pak sampaikan. Nanti untuk guru-guru nanti akan di-backup dengan ada nanti 8 guru produktif, ditambah nanti ada guru-guru normatif, adaptif, nanti yang akan memberikan pembelajaran baik secara online maupun di sekolah. Nah, itu yang dapat Pak sampaikan dulu karena waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa kita berhubungan dengan melalui grup nanti yang mungkin ada dibentuk grup nanti di kelas 10 PM1 dan 10 PM2. Nah, itu kita nanti informasikan, ada silakan bertanya lagi yang berkaitan dengan teknik pemesinan. Nah, itu yang dapat Pak sampaikan. Sekali lagi salam sehat, ikuti dengan baik. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak yang mengikuti MPLS dari rumah secara daring. Perkenalkan, nama Bapak Iketut Sudarsano SPD. Bapak selaku Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan. Di teknik kendaraan ringan, anak-anak akan menemukan 4 bengkel. Yang pertama, bengkel motor teknik kendaraan ringan. Yang kedua, bengkel kelistrikan kendaraan ringan. Yang ketiga, bengkel sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Yang keempat, bengkel komputer teknik kendaraan ringan. Pada bengkel motor kendaraan ringan, anak-anak akan mempelajari sistem bahan bakar, sistem pelumasan, sistem pendinginan, dan yang di kelistrikan kendaraan ringan, anak-anak akan mempelajari lampu tanda belok, lampu depan, dan wiring diagram. Pada bengkel yang ketiga, sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, anak-anak akan mempelajari rem, suspensi, kemudi, dan powertrain system. Di powertrain system, anak-anak akan mempelajari kopling, transmisi, propeller shaft, diferensial, dan poros belakang. Nah, itu yang anak-anak akan pelajari di bengkel chassis dan sistem pemindah tenaga kendaraan ringan. Yang keempat, bengkel kita yaitu bengkel komputer. Di komputer, anak-anak akan mempelajari simulasi digital dan gambar teknik. Dan gambar tekniknya akan banyak dipelajari pada bengkel komputer kita. Mungkin hanya itu Bapak bisa sampaikan, karena waktunya terbatas. Bapak tutup untuk Pramus nanti. Om. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dada dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama Bapak Gede Budi Arta Aryana. Untuk saat ini Bapak diberi tugas sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Pada kompetensi ini kalian akan mempelajari bagaimana cara merawat dan memperbaiki sepeda motor, sehingga motor akan bisa awet. Kemudian kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor itu memiliki 2 buah bengkel, di mana bengkelnya ada di area paling belakang dari sekolah kita. Jadi di situ kita punya 2 buah bengkel. Yang pertama bengkel mesin dan kelistrikan, dan yang kedua bengkel sasis sepeda motor. Kemudian teknik dan bisnis sepeda motor saat ini sudah bekerja sama dengan main dealer. Jadi,
dealer utama dari Honda, yaitu Astra Honda Motor. Ini tujuannya adalah supaya apa? Nanti kalian setelah kelas 11 itu bisa untuk melakukan magang atau PKL atau praktek kerja industri. Jadi di dealer-dealer yang ada di Denpasar pada umumnya dan di seluruh Bali pada khususnya. Ya. Kemudian di teknik dan sepeda motor itu memiliki 10 orang guru, ya, di mana nanti ada yang sebagai guru produktif, jadi yang mempelajari tentang mesin sepeda motornya, kemudian yang mempelajari tentang sasisnya, dan mempelajari tentang kelistrikannya. Ya. Untuk saat ini karena keterbatasan waktu, itu yang bisa Bapak sampaikan. Selamat mengikuti MPLS. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berhasil dengan baik dalam mengikuti MPLS ini. Terima kasih. Baik, selamat pagi seluruh siswa baru SMK Negeri 1 Denpasar yang mengikuti kegiatan MPLS secara daring. Perkenalkan, nama Ibu Pandimade Mahendri Pramadewi. Ibu bertugas sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Negeri 1 Denpasar. Yang ingin Ibu sampaikan adalah terkait dengan kompetensi lulusan RPL. Jadi nantinya selama 3 tahun ke depan kalian belajar di jurusan RPL, diharapkan kalian dapat untuk mengembangkan website, kemudian membuat aplikasi yang berbasis mobile yang bisa jalan di handphone Android kalian, dan aplikasi yang bisa berjalan di desktop, seperti itu. Kemudian untuk guru di lingkungan RPL itu ada 6 orang guru, termasuk Ibu. Nanti kalian akan berkenalan lebih lanjut dalam kegiatan pembelajaran masing-masing. Kemudian untuk lab sendiri di RPL itu ada 3 lab yang bisa digunakan untuk praktik. Namun karena kondisi seperti sekarang ini, jadi kegiatan praktik mungkin nanti akan dibatasi, sehingga bagi siswa yang di jurusan RPL, itu sekiranya minimal kalian memiliki smartphone, karena nanti untuk kegiatan pembelajaran dan tugas-tugas keahlian di produktif RPL itu banyak bisa kalian selesaikan menggunakan minimal smartphone. Jikapun ada yang ingin misalnya untuk membeli laptop dan lain sebagainya, Ibu sarankan agar spesifikasi yang kalian beli itu bisa untuk menjalankan Android Studio. Karena nantinya di kelas 11 dan 12 itu kalian membutuhkan aplikasi Android Studio untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile seperti itu. Kemudian untuk kegiatan di kelas 11 nantinya itu kalian melakukan praktik kerja lapangan atau magang. Ada beberapa industri yang sudah kita bekerja sama untuk menerima siswa PKL dari SMK 1 Denpasar. Salah satunya itu adalah Bambu Media, kemudian ada BCIC, Ganescom Studio, dan lain sebagainya. Kemudian untuk prestasi dari RPL sendiri itu ada yang dari tingkat provinsi, nasional, bahkan sampai internasional. Itu yang 2 tahun lalu bisa menjuarai kejuaraan web di Thailand yang diikuti oleh negara-negara ASEAN. Untuk yang sekarang masih berlanjut adalah siswa RPL mewakili lomba tingkat nasional itu skill competition di bidang web design dan software application. Jadi untuk kalian siswa baru kelas 10 di kompetensi kalian RPL, silahkan belajar dengan baik meskipun itu daring, tetap disiplin, bertanggung jawab, dan menjaga nama baik SMK Negeri 1 Denpasar. Selamat mengikuti MPLS, itu saja yang Ibu sampaikan, dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak, selamat bergabung di SMK 1 Denpasar, Ibu ucapkan untuk siswa baru. Jadi Ibu duduk di sini untuk mewakili Ketua Kompetensi kalian TKJ karena beliau sedang sakit, jadi sedang berhalangan hadir. Nama Ibu Raya, di sini Ibu guru TKJ. Untuk Ketua Kompetensi kaliannya sendiri itu namanya Bu Mertasih. Jadi nanti kalau kalian ada perlu misalnya minta tanda tangan atau keperluan lain,
Itu untuk ketua kompetensinya namanya Bu Pertasih ya. Di sini ada namanya di bawah ya, di bawah layar. Namun karena ibunya sedang sakit ya, jadi ibu menggantikan. Kemudian di sini ibu akan menyampaikan sedikit tentang jurusan teknik komputer jaringan. Jadi dilihat dari namanya itu teknik komputer jaringan itu akan mempelajari tentang komputer dan jaringan. Untuk komputer sendiri itu perakitan komputer ada pelajarannya yaitu didapatkan di kelas 10. Kemudian untuk jaringan baik yang kabel maupun nirkabel itu akan lebih banyak didapatkan di kelas 11 dan 12. Namun untuk kelas 12 di kelas 11 banyak jaringan ya. Untuk di kelas 12 itu lebih banyak ke konfigurasi server. Jadi untuk penggunaan lab sendiri itu saat ini kita memiliki 3 lab. 1 lab perakitan, kemudian lab jaringan yang untuk kelas 11 dan lab jaringan untuk kelas 12. Untuk lab kelas 12-nya itu kebetulan sudah dilengkapi dengan komputer PC. Jadi sudah ada PC, namun Ibu harapkan setiap siswa memiliki laptop sendiri gitu. Laptop pribadi karena ini sangat penting karena kita tidak hanya belajar belajar membaca itu ya belajar dari dengan membaca atau belajar teori itu tidak, tetapi semua harus kita praktekkan karena dari mempraktekkan itulah kita akan memahami materi tersebut gitu. Jadi kalau baca itu nggak akan paham. Jadi wajib praktek. Maka dari itu Ibu harap setiap siswa itu memiliki laptop pribadi gitu ya. Boleh sih meminjam temannya kalau laptop temannya kalau sedang rusak atau bagaimana. Tapi setiap siswa kalau ingin optimal belajarnya itu harus memiliki laptop pribadi ya. Kemudian terkait guru di TKJ itu saat ini ada 7 guru yang akan mengajar kalian dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Jadi Ibu harap nanti pembelajarannya akan berjalan lancar sih kalau sampai saat ini masih daring pembelajarannya, tapi meskipun daring itu tugas praktek tetap ya. Jadi kalian praktek atau melakukan konfigurasinya itu di rumah. Biasanya tugasnya seperti itu ya. Baik untuk saat ini mungkin demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Swastiastu. Semangat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, scan saja ya. Perkenalkan, nama Bapak Iwayan Sudiat Mika, bisa dipanggil dengan nama Bapak Sudiat. Bapak adalah Kepala Kompetensi Kalian di Multimedia. Bapak berasal dari Banjar Payogan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Gianyar. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak akan menjelaskan beberapa topik tentang multimedia. Di antaranya, penjelasan kompetensi kalian multimedia, PKL dan kerjasama industri, ruang pembelajaran, guru pengajar, dan persiapan pembelajaran. Kompetensi kalian multimedia merupakan bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi serta program keahlian teknik komputer informatika. Mata pelajaran multimedia terdiri dari muatan nasional dan kewilayahan serta peminatan. Praktek kerja lapangan atau PKL memiliki kerjasama dengan Bambu Media dan tempat industri lainnya. Guru pengajar I Ketut Suparse, I Nyoman Wike, Iwayan Sudiat Mika, I Kade Ari Yuliana, I Komang Deni Supanji, I Putu Susi Puspita Dewi, I Putu Oke Sukoyasa, I Putu Karniasa. Selanjutnya mari kita lihat bengkel atau lab multimedia. Ini
tampilan depan dari bengkel atau lab multimedia. Kemudian di dalam ada beberapa jumlah komputer yang bisa dipakai untuk pelaksanaan praktek. Di multimedia terdiri dari 3 lab multimedia, yang masing-masing labnya terdiri dari beberapa macam alat untuk praktek. Selanjutnya, mari kita dengarkan perkenalan dan pesan-pesan dari guru pengajar multimedia. Halo, nama saya Niputu Susi Puspita Dewi. Saya merupakan salah satu guru di multimedia. Saya mengucapkan selamat datang kepada siswa baru dan dengan bergabung bersama kami, semoga anak-anak bisa menjadi ahli dalam bidang multimedia dan sukses ke depannya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama Pak Ibu Agus Biasa, guru multimedia. Selamat datang bersama bergabung di jurusan multimedia. Tetap semangat untuk belajar mengikuti pelajaran nanti di bidang multimedia. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di jurusan multimedia. Nama saya Ibu Karniase, biasa dipanggil Pak Karme di sini. Saya harap anak-anak tekun dalam belajar multimedia supaya menjadi anak yang terampil di bidangnya. Sekian dari saya. Selamat belajar. Perkenalkan, nama saya Eko Manini Supanji SPD. Selamat datang di multimedia dan saya berharap selain kalian nanti memiliki skill yang baik di bidang multimedia, juga memiliki disiplin dan etika yang baik pula. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama Bapak Ari Yuliana, guru di multimedia. Selamat datang untuk bergabung di multimedia. Jadilah insan-insan generasi muda yang kreatif, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki etika yang baik. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Kompetensi Keahlian atas penjelasannya. Walaupun singkat dan jelas, kami berharap anak-anak yang ada di rumah sudah ada sedikit bayangan tentang kompetensi keahlian yang anak-anak pilih. Anak-anak yang kami banggakan, acara selanjutnya yaitu absen kedua. Untuk itu, Bapak Ibu Wali kelas silahkan mengabsen siswanya yang ada di room utama. Anak-anak jangan lift dulu dari room utama karena Bapak Ibu Wali akan absen anak-anak lewat room utama. Anak-anak peserta MPLS yang kami banggakan, acara selanjutnya yaitu testimoni atau prestasi sekolah yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Ibu DRA Desa Maderai MPD. Kepada Ibu, disilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi anak-anak semua, calon siswa SMK Negeri 1 Denpasar. Yang pertama kami ingin sampaikan selamat pada kalian semua sudah diterima sebagai calon SMK Negeri 1 Denpasar yang merupakan salah satu SMK tertua di Bali dan SMK favorit di Bali. Sebagaimana tema kita pada pagi hari ini itu adalah testimoni daripada para alumni yang sudah berhasil, yang mudah-mudahan kalian selalu on dengan kondisi apapun yang terjadi di masa pandemi ini. Sekali lagi saya ingatkan pada kalian semua, mari di awal kita tanamkan semangat belajar yang tinggi, bahwa tidak cukup kalian bangga bersekolah di sekolah yang besar, tetapi buatlah nama kalian yang besar, sehingga sekolah bangga pada kalian. Sekali lagi, kalian tidak cukup bangga pada sekolah yang besar, tetapi buatlah nama kalian yang besar, sehingga sekolah bangga pada kalian. Di hari-hari seperti sekarang ini, tantangan luar biasa. Kalian nanti akan menjadi generasi emas setelah lulus nanti, yang akan mengisi kemerdekaan Indonesia, itu diharapkan menjadi putra bangsa yang bisa membuat prestasi.
Suatu prestasi tentu tidak bisa dicapai dengan mudah, tapi saya kasih 3 tip, yaitu 3H. Yang pertama, hand, kepala. Jadi isi kepala kalian dengan berbagai hal yang bisa meningkatkan dan mendukung prestasi. Yang kedua, hand. Jadi anak SMK itu handnya harus gercep ya istilah sekarang, harus ringan, harus mudah bekerja. Kemudian H yang ketiga yaitu heart. Jadi punya hati, inner beauty yang bagus. Yang dibutuhkan dunia industri sekarang itu adalah yang disebut dengan soft skill. Itu harus baik. Jadi 3H, mudah diingat. Jadi saya tidak banyak untuk memberikan informasi pada kesempatan yang terbatas ini. Mudah-mudahan kalian menghargai keterbatasan ini. Di akhir nanti akan diputarkan 2 video yang bisa dirangkum untuk testimoni kakak kelas kalian yang berhasil. Yang satu luar biasa sekali, itu bisa mencapai puncak karirnya, kebanggaan Bali, tidak hanya kebanggaan SMK 1. Beliau adalah Hidup Bagus Putu Dunia yang sudah mengakhiri masa pensiunnya, yaitu Angkatan Udara sebagai kepala staf. Itu satu-satunya baru putra Bali yang bisa mencapai marsekal, yaitu jenderal penuh. Kemudian yang satu lagi generasi muda, Darmane dari jurusan RPL. Mana RPL? Yang di rumah RPL, itu yang siap-siap nanti untuk membuat satu aplikasi. Kalau sekarang tidak ada batas belajar, ya belajar tanpa batas ruang dan waktu untuk membangun masa depanku. Itu buat kalian, tema itu buat kalian. Jadi banyak hal yang bisa diselesaikan tanpa batas ruang dan waktu dengan sebuah aplikasi. Karena kakak kelas kalian ini Darmane sudah merambah ke mancanegara. Salah satu sudah ke Jepang, kliennya. Itu merupakan satu kebanggaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan cepat kita bisa bertemu secara tatap muka. Saya akhiri, terima kasih. Nanti akan diputarkan videonya. Om Swastiastu. Saya Hidup Bagus Putu Dunia. Saya dulu sekolah di STM Negeri Denpasar, Ubung, pada tahun 1974 sampai 1976. Sepengetahuan saya dulu, STM itu adalah sekolahnya laki-laki. Jadi bisa di ujung dengan 2 jari jumlah dari siswa wanitanya. Pelajaran di sana, ini kembali pada zamannya dulu, matematikanya sangat tinggi. Kebetulan saya suka ilmu matematika. Satu ilmu yang mengajarkan proses berpikir untuk mencari satu solusi. Di samping itu juga pelajaran teknik. Di sini saya mendapat pembekalan tentang bagaimana hidup dengan teliti, dengan tidak boleh melakukan satu kesalahan. Itu yang sangat mendasari dalam karakter seseorang. Juga menggambar teknik. Di samping harus teliti, tekun, di situ juga harus ada unsur keindahan. Dan hidup itu harus juga indah. Guru-guru yang lain seperti saya terkenang guru olahraga. Ini sangat keras menekankan disiplin. Jadi semua guru-guru di sana sangat membentuk karakter seseorang. Walaupun saya di SD, SMP nilainya bagus, tetapi saya
menyadari bahwa di STM, di SLTA itulah pembentukan karakter. Satu hal lagi yang terkenang dalam diri saya adalah guru wali kelas. Suatu saat saya dianggap ada kesalahan, tidak ditegur langsung di tempat, namun dipanggil ke kantor. Itu masalahnya. Saya punya celana satu-satunya dan ada tambalan yang nyeni sedikit. Sehingga saya menyadari bahwa ini satu kesalahan. Walaupun sebelum saya nggak sadar. Semua ilmu, baik itu proses berpikir, ketelitian, disiplin, itu telah membekali saya menjadi calon TNI pada waktu itu. Itulah yang membuat kebanggaan diri saya dengan STM, karena membekali saya awal pendidikan sampai berkarir di TNI hingga menjadi pucuk pimpinan TNI AU, yaitu Kasau. Pesan saya kepada adik-adik generasi muda, pertama, ilmu itu harus didapat. Jangan sekolah untuk mendapatkan ijazah saja, tapi mendapatkan ilmu. Ilmu yang didapat itu utamanya pertama adalah proses berpikir untuk mencari solusi. Kemudian teliti, jeli, korek. Yang kesimpulannya adalah pembentukan disiplin. Jaga persahabatan dengan teman-teman yang baik, karena mereka lah yang akan mendukung karir kita pada setiap level. Memang kita mengetahui bahwa semua orang mempunyai kelebihan, semua orang juga mempunyai kekurangan. Kita harus fokus pada kelebihan masing-masing dan bina itu kelebihan. Semua orang bisa sukses, semua orang bisa jatuh. Satu kesuksesan bisa dicapai dan itu tidak mudah, sulit, dan kadang-kadang menyakitkan. Selamat berjuang, sukses, yang terpenting adalah never give up. Sukses semua. Om Santi 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 Om. Halo semua, perkenalkan saya Iwayan Darmana ya, salah satu alumni SMK Negeri 1 Denpasar, lulus sekitar tahun 2015 lalu, dan saat ini saya sedang menjadi salah satu pengusaha IT yang ada di Bali. Oke, kali ini saya coba sharing ya beberapa kesan dan pesan saya selama sekolah di SMK Negeri 1 Denpasar. Kurang lebih kalau saya rangkum ya, ada 3 poin yang mungkin saya bisa share ke teman-teman dan juga adik-adik yang ada di sana. Yang pertama adalah saya mendapatkan nilai terkait dengan disiplin ya, karena memang disiplin itu adalah suatu nilai yang penting baik di sekolah, baik di industri maupun di kehidupan bermasyarakat kita ya. Semasa saya sekolah, nilai kedisiplinan itu ditanamkan dengan berbagai cara. Misalnya bagaimana kita tepat waktu ke sekolah, bagaimana kita tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, dan bagaimana juga kita berdisiplin dalam menjaga kualitas ya. Jadi itu yang ditekankan terkait dengan poin pertama. Poin kedua, kita diminta untuk kompetitif ya. Ya kita tahu bersama ya bahwa saat ini persaingan tidak lagi terkait dengan saya dan Anda, tapi terkait dengan saya dengan orang di luar sana ya. Jadi nilai kompetitif itu yang ditanamkan adalah bagaimana kita menjaga kualitas terbaik antara saya dan rekan saya, antara saya dengan kompetitor di luar. Jadi kita dipacu supaya untuk menghasilkan yang terbaik dari yang terbaik. Dan yang ketiga adalah nilai yang saya dapatkan adalah selalu ada jalan. Nah ini yang paling penting nih. Ketika kita punya potensi, ketika kita punya suatu peluang, SMK Negeri 1 Denpasar coba membuka jalan dengan hubungan industri, dengan jalur kompetisi, dengan jalur-jalur lain yang memungkinkan kita untuk sukses misalkan. Jadi selalu ada jalan ketika saya bersekolah di SMK Negeri 1 Denpasar. Nah,
Ada sedikit pesan ya yang saya titipkan ke adik-adik kelas semua ya. Pesannya adalah adik-adik tolong jaga ketiga poin ini. Adik-adik mohon disiplin ketika sekolah di sana ya. Mohon tetap kompetitif ya. Dalam artian teman-teman silakan jaga kualitas, teman-teman silahkan berkarya yang terbaik ya. Karena di era saat ini ya, apalagi era digital, teman-teman mesti inovasi terus, teman-teman mesti berkarya terus agar menjadi yang terbaik dari yang terbaik ya. Dan pesan saya terakhir adalah teman-teman juga harus memanfaatkan seluruh peluang yang ada. Mungkin hari ini teman-teman berpikir ingin menjadi karyawan, ingin menjadi teknisi. Tapi di masa depan ketika peluang lain ada, silakan dimaksimalkan. Karena jalur itu selalu ada untuk teman-teman semua dan berlaku untuk adik-adik semua. Demikian kesan dan pesan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Desa atas testimoni prestasi sekolah. Bagaimana anak-anak yang ada di rumah bangga ya menjadi bagian dari SMK Negeri 1 Denpasar. SMK yang mempunyai anak-anak yang berprestasi, yang sudah menjadi orang-orang yang besar, yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, dan anak-anak yang mempunyai prestasi di tingkat nasional, kabupaten maupun internasional. Ibu harap anak-anak rajin belajar, kreatif dan terampil sehingga bisa menjadi seperti contoh-contoh yang tadi, orang-orang yang sangat besar, yang sukses di masa depan dan mengharumkan nama SMK Negeri 1 Denpasar. Acara selanjutnya yaitu informasi jadwal pembelajaran daring dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, Bapak Imade Suardana SPD MPD. Ibu harap walaupun pembelajaran daring, anak-anak tetap semangat mengikutinya, tidak patah semangat, tetap antusias agar bisa menjadi seperti anak-anak yang berprestasi atau orang-orang yang besar tadi yang sukses. Kepada Bapak Made Suardana, kami silahkan. Selamat siang untuk anak-anak Bapak yang semuanya. Sekarang Bapak sekaligus selaku Wakasek Bidang Akademik akan menyampaikan materi tentang penjadwalan. Sebelum itu, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, harapan untuk pengesung karo. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Denpasar, yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek, yang kami hormati Ibu Kasubag TU, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan pegawai di lingkungan SMK Negeri 1 Denpasar, beserta anak-anak Bapak semuanya yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai. Salam sehat untuk semuanya. Semoga semua mengikuti MPLS ini dalam keadaan sehat walafiat. Apa lanjutkan? Materi yang akan Pak sampaikan adalah tentang penjadwalan dan pembelajaran. Sebelum itu, mungkin kalian sudah mendengarkan kemarin. Oke, selanjutnya Pak perkenalkan diri dulu. Bapak Imade Suardana, sekaligus selaku Wakasek Bidang Akademik. Mapel yang Pak ampu adalah fisika dan simulasi dan komunikasi digital. Selanjutnya kemarin kalian sudah disampaikan yel-yel SMK 1 Denpasar. Jadi mungkin Pak tidak sampaikan lagi, mungkin kalian perlu ingat saja di sini, kalau dibilang selamat pagi, kalian bilang pagi luar biasa, tetap semangat, sekian saja ya. Kalau bilang selamat siang luar biasa, tetap semangat, sekian saja ya, dan seterusnya. Kemudian lanjut ke tagline-nya SMK 1, yaitu apabila disampaikan skemsa, jawabannya siap, disiplin, kompeten, dan beretika. Di sini Pak tekankan kepada kalian semua, artinya siap di sini adalah kalian harus siap menerima atau mencari ilmu pengetahuan itu, kemudian dengan disiplin yang sesuai aturan yang diterapkan sekolah. Dalam hal tersebut, kalian sudah siap menerima dan disiplin, pasti kalian akan menjadi kompeten dalam bidang yang sudah kalian pilih. Dengan adanya kompeten itu, kalian harus punya etika
untuk memanfaatkan ilmu yang sudah kalian terima. Jadi itulah makna yang luar biasa dari tagline SMK Negeri 1 Denpasar yang harus kalian cermati, pahami. Selanjutnya adalah, nah di sini materi Pak, yaitu Pak tidak akan sampaikan lebih lanjut karena Pak akan share PowerPoint-nya. Kebetulan PowerPoint-nya di sini ada trouble sedikit. Nah, di sini Pak sampaikan bahwa konsep belajar, kurikulum dan penjadwalan, penilaian dan proses pembelajaran. Mungkin inti-intinya Pak sampaikan. Mengenai konsep belajar, nah selalu Pak akan melihat daripada ini, Bung Karno ya. Nah, kalian akan ada kata mutiara beliau, nah silahkan kalian lihat di sana nanti. Selanjutnya, nah ini Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti dan lain sebagainya. Silahkan kalian lihat nanti. Jadi selanjutnya 15 cara belajar yang efektif. Yang pertama, bagaimana cara belajar yang efektif itu? Rasakan bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Jangan belajar hanya dengan mood saja. Jadi bagaimana kalian itu membutuhkan untuk belajar. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita sukai. Seperti yang saat ini yang kita laksanakan PJJ, belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Selanjutnya, cicil pembelajaran sedikit demi sedikit. Jangan sampai kalian menumpuk tugas-tugas yang kalian alami. Ya, pokoknya sekarang ada tugas, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menunda-nunda tugas. Selanjutnya, bagi waktu belajar. Kalian harus menyusun target apa sih yang pertama. Jangan sampai kalian yang tidak punya target kalian untuk belajar itu sendiri. Selanjutnya, berdiskusi. Nah, terkadang ada siswa yang suka belajar mandiri, ada yang suka berdiskusi, tapi kalau kalian tidak punya keduanya itu, berusahalah untuk berdiskusi dengan teman kalian yang disebut dengan tutor sebaya. Ya. Cari cara membantu konsentrasi. Ada yang belajar dengan menggunakan musik dan lain sebagainya. Pokoknya bagaimanapun kalian belajar dengan tenang cara belajarnya. Selanjutnya, pahami, jangan hanya menghafalkan. Kalian belajar di SMK itu, kalian harus belajar dengan cara menerapkan, bukan kalian menghafal. Pahami dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalian nanti bergelut dengan fisika, matematika. Menurut kalian mungkin ilmu itu susah, tetapi sebenarnya kalau dilakoni, kerjakan dengan baik pasti bisa. Selanjutnya, jangan malu bertanya. Jangan sampai kalian seperti kebo balai-gong, hanya diam saja. Ya, jangan merasa orang bertanya itu dikecap bodoh, tidak. Karena orang bertanya, dia tahu apa yang harus dia tahu. Jangan sampai tidak tahu apa yang harus ditanyakan. Ya, salah itu. Tetap harus rajin bertanya, jangan sampai malu bertanya. Coba terus meski gagal. Jadi kalian di SMK itu, kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Ya, jadi harus siap dengan gagal untuk menuju sukses. Selanjutnya, sukai mata pelajaran. Bagaimana kalian menyukai mata pelajaran? Seperti kalian menyukai seseorang. Itulah cara kalian belajar ya. Bagaimana cara, oh gini caranya, gini caranya. Oh, seperti itulah kalian mencintai pelajaran itu sendiri. Selanjutnya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti fasilitas yang kalian akan dapatkan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, membuat review. Nah, di sini reviewnya paling mudah itu dengan mind map. Kalian mungkin sudah biasa dengan menggunakan mind map yang disebut dengan peta pikiran. Buatkan pemetaan itu agar mudah belajar. Ya. Itu membuat nanti kalian akan mudah untuk memahami materi selanjutnya. Membuat kesimpulan. Nah, disinilah tujuan kalian. Apa sih target kalian untuk pelajari? Apa tujuannya? Simpulkan untuk memudahkan belajar. Yang selanjutnya, coba latihan soal. Seperti misalkan matematika. Kalau tanpa kalian mau mencoba untuk latihan soal, akan sulit untuk kalian pahami. Jangan lupa yang terakhir, sepintar apapun kalian, kalau kalian tidak berdoa, sulit untuk menjadi berhasil. Oke, selanjutnya, nah di sini kurikulum Pak nggak jelaskan lagi. Yang Pak jelaskan adalah tentang bidang-bidangnya kalian. Nah, ada bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian. Itu tolong dikuasai, nanti kan Pak share juga. Selanjutnya, mapel. Nah, di sini bandingkan kalian SMA dan SMK. Kalau di SMK itu kalian dapat mapel SMA dapat, mapel kejuruan juga dapat. Nah, sehingga ada muatan nasional, itu A, ini kalian lihat di sini. Ada muatan kewilayahan, kemudian
ada muatan kejuruan, yaitu C1 dasar bidang, C2 dasar program, dan kompetensi keahlian. Masing-masing kompetensi sudah ada. Lanjut, ini Pak kan tidak jelaskan lagi karena waktunya singkat sekali. Nah, mengenai penilaian. Nah, ini tulisannya agak kabur ya. Penilaian yang dilakukan di sekolah kita, yang pertama adalah penilaian harian. Itu dikelola oleh guru masing-masing atau pengampu mata pelajaran. Yang kedua, penilaian tengah semester juga dilakukan oleh guru masing-masing. Yang ketiga, ada ujian akhir semester ganjil, ujian akhir semester genap. Itu baru dikelola secara bersama. Kemudian teknik penilaiannya ada penilaian K3, pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap. Nah, di sini Pak akan sampaikan kriteria kenaikan kelas. Tolong kan pahami ini, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Memiliki sikap yang dimanifestasi dalam karakter sekurang-kurangnya baik. Jadi kalian harus sikapnya baik ya. Kalau cukup gimana Pak? Ya jelas tidak naik kelas. Ya. Memiliki nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya baik. Karena sekolah kita kelas 10 diwajibkan ikut ekstra pramuka. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau keterampilan di bawah skor ketuntasan minimal atau disebut dengan KKM waktu di SMP ya. Apabila ada 2 mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil, nilai akhir diambil dari rata keduanya. Memiliki nilai PKL yang memenuhi tuntas minimal bagi kelas 11. Memiliki 1 ekstrakurikuler pilihan, tapi pada saat pandemi tidak diberlakukan. Kehadiran kumulatif semester ganjil dan genap 90% dari efektif itu berlaku pada saat normal. Kemudian proses pembelajaran. Nah, pada pandemi ini kita menggunakan LMS yang disebut dengan LMS yang kita miliki, belajar.smk1 dan juga Google Classroom. Jadi mungkin anak-anak nanti akan dipandu untuk LMS yang kita miliki. Kalau Google Classroom mungkin sudah di SMP sudah biasa ya. Selanjutnya hak dan kewajiban itu apa? Jadi setiap siswa, nah silakan dipahami ini. Nah sekarang Pak sampaikan penjadwalannya. Untuk penjadwalan, nah bisa kalian lihat di sini. Oke. Jadi untuk kelas 10 pada saat situasi tidak normal ini, itu pada saat daring atau pada saat PJJ, untuk kelas 10 mulai dari 11.45 sampai 12.30. Itu hanya di kelas TI, TKJ, RPL, dan MI. Kemudian kelas yang lain mulai dari jam 12.30 sampai 13.15 itu berlaku 45 menit sampai jam 14.45. Jam 3 sore kurang 15 menit. Nah, materinya adalah ada 3 mapel kecuali TI, ada 4 mapel di hari Rabu, di hari Kamis. Nah, untuk jadwal juga akan Pak share nanti. Artinya dalam 45 menit ini kalian akan dikasih materi, dijelaskan materi menggunakan ikon video conference. Di sana kalian berdiskusi mengenai penugasan, itu tergantung dari gurunya. Jadi Pak sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa untuk penugasan tidak terbatas waktunya karena bersifat online. Tetapi kalian harus mengerjakan tugas. Jadi tidak boleh tidak mengerjakan tugas kalau diberikan tugas oleh guru. Wajib hukumnya itu. Baik anak-anak Bapak semuanya, demikian yang bisa Pak sampaikan dari pemaparan materi Pak. Untuk itu, jadi Pak pesankan kepada kalian, jangan sampai putus asa dengan belajar, tetap belajar itu adalah kebutuhan buat kalian. Baik, demikian yang bisa Pak sampaikan. Akhir kata, kalau ada kata-kata yang Pak tidak bermanfaat di hati kalian, mohon dimaafkan. Akhir kata Pak tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati serta seluruh peserta MPLS SMK Negeri 1 Denpasar yang kami banggakan, kita lanjut kepada acara berikutnya yaitu acara penetapan dan penutupan MPLS SMK Negeri 1 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022 yang akan ditutup oleh Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
Bapak Iwayan Pase SPD. Kepada Bapak, kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Denpasar, yang terhormat Bapak Pengurus Komite SMK Negeri 1 Denpasar, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Pegawai SMK Negeri 1 Denpasar, yang tidak kalah pentingnya seluruh peserta masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMK Negeri 1 Denpasar tahun pelajaran 2021 dan 2022. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengurus Komite dapat saya laporkan sebagai berikut. Untuk MPLS 2021-2022, jumlah siswa yang mengikuti pada mulanya adalah 836 siswa. Di tengah perjalanan ada 2 siswa, yaitu 1 siswa multimedia pindah ke sekolah lain, kemudian 1 lagi siswa BKP pindah ke sekolah lain. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, dari 834 siswa yang ikut MPLS tahun pelajaran 2021-2022, berdasarkan penilaian selama mengikuti MPLS yang sudah didata atau dicek keikutsertaannya, kemudian absennya sudah didata oleh seluruh wali kelas masing-masing, dapat kami simpulkan sekali lagi kepada seluruh peserta MPLS, dapat kami simpulkan dari 834 siswa yang mengikuti, yang dinyatakan lulus sebanyak 825 siswa. Dan masih ada 9 siswa yang dinyatakan kelulusannya ditunda karena beberapa hal, diantaranya tidak ikut, kemudian kehadiran. Dapat kami bacakan siapa-siapa siswa yang kelulusannya ditunda adalah sebagai berikut. 10 TKRO 2. 1 Iputu Yudiana. Nomor absen 26. 2 Brian Arabi. Nomor absen 35. Nomor 3 Anak Agung Alit Laksmana. Nomor absen 36. 4 Iputu Rangga Abimayu. Nomor absen 39. Nomor 5 Ikade Wira Adi Saputra. Nah, ini yang dari kelas 10 TKRO 2 yang kelulusannya ditunda. Kemudian 10 BKP 3 Iputu Rido Artawirawan, nomor absen 23. Kemudian 10 TPM 2 Iketut Uras Pada, nomor absen 2. Kemudian nomor 2 Ikomang Budi Saputra, nomor absen 35. 3 Ketut Putra Wiguna. Mohon kepada seluruh
peserta MPLS yang dinyatakan kelulusan ditunda, mohon segera menghubungi wali kelas masing-masing. Sekali lagi, kepada seluruh peserta MPLS SMK Negeri 1 Denpasar yang dinyatakan kelulusannya ditunda, mohon segera menghubungi wali kelas masing-masing. Baik, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, atas doa Bapak Ibu, panitia, seluruh guru, pegawai SMK Negeri 1 Denpasar, atas lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu 14 Juli 2021, MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022 dinyatakan secara resmi ditutup. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Wayan Pasek untuk penutupan MPLS-nya. Bapak Ibu dan seluruh peserta MPLS SMK Negeri 1 Denpasar. Demikian tadi seluruh rangkaian acara MPLS pada hari ini dan mengakhiri MPLS 3 hari selama ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengantarkan acara ini dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh tim panitia MPLS SMK Negeri 1 Denpasar sehingga acara MPLS hari ini dan sebelumnya berjalan dengan lancar dan sukses. Pesan Ibu, tetaplah semangat dalam pembelajaran daring, jalani belajar dengan keikhlasan dan ketulusan hati sebab anak-anak belum pernah tahu seberapa hebatnya dirimu. Sekedar info untuk anak-anak kelas 10, vaksin untuk anak-anak kelas 10 akan dilaksanakan hari Sabtu. Jadi silahkan kalian hubungi walinya nanti untuk mendaftarkan. Sebelum Ibu memberikan link, kalian bisa kalau misalnya kalian sudah divaksin, bisa segera lapor ke wali kelas masing-masing. Sebelumnya Ibu harap Sabtu kalian masuk, rambut harus rapi, semuanya dicukur untuk yang laki-laki dan yang perempuan rambutnya harus rapi. Sekian dari Ibu, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.